Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 1, subtema 3 pada pembelajaran kedua. Sebelum mulai pembelajaran, silakan adik-adik untuk menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 1. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 1 subtema 3 pada pembelajaran kedua halaman 132. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Selanjutnya silahkan adik-adik membaca bacaan pada halaman 132 sampai 134. Kemudian pada ayo mengamati halaman 134, mari bersama-sama kita membaca bacaan yang berjudul macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Osteoporosis, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Fisura atau retak tulang, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Lordosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Kemudian pada ayo membaca halaman 137. Silahkan adik-adik membaca bacaan yang berjudul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Selanjutnya pada halaman 138. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Mari bersama-sama kita mencari ide pokok dari bacaan di atas untuk diisikan pada kolom halaman 138 dan 139. Paragraf 1, ide pokoknya. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Paragraf kedua, ide pokoknya
Pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Paragraf ketiga, ide pokoknya, berbagai posisi yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Kemudian paragraf keempat halaman 139. Ide pokoknya, tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Paragraf kelima, ide pokoknya, lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Paragraf keenam, ide pokoknya, meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Paragraf ketujuh, ide pokoknya, selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Paragraf ke-8, ide pokoknya, memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Dan pada paragraf ke-9, ide pokoknya, ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Adik-adik kelas 5 yang hebat, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Sekarang giliranmu, buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut ini. 1. Sikap dan posisi membaca yang benar. 2. Proses pembuatan gerabah. 3. Olahraga. Buatlah pada buku gambar atau kertas gambarmu. Mintalah pendapat dari guru dan teman-temanmu. Berikut adalah contoh komik dengan tema sikap dan posisi membaca yang benar. Silakan untuk diamati. Berikutnya pada Ayo Renungkan halaman 141. Kamu telah mengetahui kelainan, gangguan, dan penyakit pada organ gerak, khususnya tulang beserta penyebabnya. Coba renungkan bagaimana caramu menjaga organ gerak dalam tubuhmu. Jawab. Cara menjaga organ gerak dalam tubuh adalah dengan cara sebagai berikut. 1. Berolahraga secara rutin. 2. Berjemur di bawah sinar matahari pagi. 3. Berdiri dan duduk dengan posisi tegak. 4. Jangan mengangkat beban terlampau berat. Dan 5. Mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.